Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kisah Mang Japra di Galian Tambang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekitar tahun 2014, Mang Japra yang kala itu sudah lama tidak bekerja, imbas dari PHK yang terjadi di pabrik tempatnya bekerja, terpaksa harus ikut mengais rezeki di sebuah galian tambang yang ada di tengah hutan di sebuah daerah di Jawa Barat. Di sebuah desa yang menjadi tempat berkumpulnya para pekerja tambang, Mang Japra dan beberapa temannya yang baru pertama kali ikut dalam sebuah pekerjaan yang sangat beresiko tinggi itu, harus berjalan selama 3,5 jam untuk sampai di sebuah bedeng atau pondokan yang berbentuk rumah panggung di tengah hutan. Mang Japra menyeka keringat yang membasahi dahinya. Langkah-langkahnya semakin berat seiring matahari yang semakin tinggi di atas kepala. Hutan yang mereka lalui terasa semakin pekat dengan suara gemersik dedaunan dan sesekali suara burung liar yang memecah kesunyian. Jalan setapak yang dilalui tampak berkelok-kelok, dipenuhi akar-akar pohon yang menjalar dan bebatuan yang licin. Meski lelah, Mang Japra dan teman-temannya tidak punya pilihan selain terus melangkah. Sesekali aroma tanah basah bercampur dengan dedaunan kering tercium di udara, menambah kesan lembab yang menempel di kulit mereka. Di sepanjang jalan, bayangan pohon yang menjulang tinggi seolah-olah menyelimuti perjalanan mereka dalam kegelapan meski masih siang hari. Mereka tidak saling berbicara, hanya berfokus pada langkah kaki dan menghemat tenaga untuk perjalanan panjang ini. Setelah 3 jam lebih berjalan, akhirnya di depan mereka terlihat sebuah bedeng atau pondokan yang berdiri di atas tiang-tiang kayu. Rumah panggung sederhana yang terlihat seperti satu-satunya tanda kehidupan di tengah hutan lebat. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang tampak sudah lapuk dimakan usia. Atapnya terbuat dari seng berkarat yang tampak bolong di beberapa tempat. Pondokan itu dikelilingi oleh sedikit lahan yang telah dibersihkan dari semak-semak, sementara di belakangnya hutan yang padat, seolah-olah tidak pernah tersentuh manusia. Mang Japra menarik nafas dalam. Kelelahan tampak jelas di wajahnya, namun ini baru awal dari tantangan yang akan mereka hadapi. Bedeng itu bukan sekedar tempat tinggal sementara, melainkan juga simbol kerasnya hidup di tambang emas, di mana setiap hari mereka harus bergulat dengan medan yang berbahaya dan pekerjaan yang penuh resiko. Di dalam pondokan, suasana terasa pengap dan sumpek. Udara hangat dari dalam menyatu dengan kelembapan hutan di luar. Beberapa tikar dan kasur tipis terhampar di lantai kayu, menjadi tempat istirahat yang jauh dari kenyamanan. Mereka tahu, tidak ada kemewahan di sini. Hidup di tambang adalah soal bertahan dari alam yang liar. Pekerjaan yang berat dan tidak jarang, persaingan di antara sesama pekerja pun terjadi. Setelah beristirahat sejenak di pondokan, Mang Japra, Mang Dede, Mang Usman, dan beberapa pekerja baru lainnya duduk di bawah naungan atap seng yang berderit diterpa angin. Kelelahan masih tampak di wajah mereka, namun suasana hening ketika seorang pria yang lebih berpengalaman dalam tambang menyerahkan 2 lembar kertas kepada setiap pekerja baru. Kertas itu adalah surat perjanjian, sederhana tapi penuh makna berat. Di sana tertulis beberapa poin yang mengingatkan mereka tentang resiko pekerjaan di tambang yang terletak jauh di tengah hutan ini. Mata Mang Japra menelusuri isi kertas itu dengan cermat. Tertulis bahwa jika terjadi sesuatu yang buruk, entah itu cedera, sakit, atau bahkan kematian akibat kecelakaan di tambang, tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Pihak keluarga tidak akan mendapat kompensasi dan mereka, para pekerja, harus menyadari sepenuhnya resiko yang mereka ambil. Surat perjanjian itu terasa dingin dan tidak berperasaan.
Tetapi realitas pekerjaan tambang memang tidak pernah menjanjikan kepastian. Mang Japra merasa jantungnya berdebar sedikit lebih cepat saat dia membaca poin demi poin. Namun dalam pikirannya, dia sadar bahwa tanpa pekerjaan ini keluarganya di rumah mungkin akan lebih menderita. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Mang Japra menandatangani surat perjanjian itu. Di sebelahnya Mang Dede dan Mang Usman melakukan hal yang sama. Tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Di antara para pekerja baru, hanya ada kesadaran bahwa mereka kini terikat pada nasib yang penuh ketidakpastian. Setelah semua kertas ditandatangani, pria yang membagikan kertas tadi mengumpulkan kembali berkas-berkas tersebut dengan tenang, seolah-olah ini adalah hal yang biasa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya instruksi singkat bahwa pekerjaan akan dimulai esok pagi dan mereka harus siap lebih awal. Malam itu di tengah kegelapan hutan, suara binatang liar dan desaan angin di antara pepohonan menjadi latar belakang suasana pondok. 4 rumah panggung yang tersebar di tempat itu menjadi saksi bisu kehidupan keras yang dijalani oleh para pekerja tambang. Setiap pondokan dihuni oleh belasan orang, tidur berdesakan di atas kasur tipis yang mengeras, tubuh-tubuh mereka bersandar pada dinding kayu yang dingin dan berlubang. Tidak ada perabotan mewah, hanya beberapa barang seadanya, seperti tas lusuh, botol air, dan baju kerja yang tergantung di paku-paku pada dinding. Pondokan-pondokan itu bukanlah rumah, mereka adalah tempat berlindung sementara dari hujan, binatang liar, dan dinginnya malam hutan. Para pekerja, termasuk Mang Japra dan 2 temannya, tahu bahwa di tempat itu waktu berjalan lambat. Mereka akan tinggal di tempat itu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, hingga mereka bisa melihat hasil kerja keras mereka di tambang. Malam mulai merambat di atas hutan, membawa kesunyian dan kegelapan yang menekan. Di dalam rumah pondokan, suasana terasa lebih hangat dan ramai. Sekitar 15 orang pekerja tambang termasuk Mang Japra, Mang Dede, dan Mang Usman duduk beristirahat di berbagai sudut ruangan, membentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan daerah asal mereka. Meski kondisi pondokan sederhana dengan dinding kayu yang retak dan lantai yang berderit, ada rasa kebersamaan yang mengikat mereka dalam perjuangan yang sama, yaitu bertahan hidup di dunia tambang yang keras dan penuh bahaya. Di sisi pondokan, 4 warung sederhana berdiri menjual kebutuhan pokok para pekerja, rokok, kopi, mie instan, dan bahan makanan lainnya. Cahaya lampu minyak dari warung-warung itu memancarkan aura temaram yang memberikan sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam hutan. Suara obrolan dari warung menciptakan irama yang menenangkan, seolah menjadi pengingat bahwa hidup terus berjalan, meski dalam kondisi sulit. Mang Japra, Mang Dede, dan Mang Usman duduk di depan pintu utama rumah panggung, sedikit terpisah dari keramaian. Di antara mereka, perasaan cemas yang samar terlihat di wajah masing-masing. Bekerja di tambang, terutama tambang dalam tanah, bukanlah hal yang biasa bagi mereka. Cerita-cerita yang beredar tentang bahaya yang mengintai di bawah tanah membuat pikiran mereka tidak tenang. Longsoran tanah yang bisa terjadi kapan saja, dan gas beracun yang tidak terlihat namun mematikan, seolah membayangi langkah-langkah mereka esok hari. Mang Japra menghela nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya, namun cerita itu tetap membekas dalam benaknya. Di pondokan, ada banyak bisik-bisik mengenai pekerja yang hilang atau tewas karena kecelakaan di tambang. Peringatan tentang gas beracun yang tidak tercium dan bisa membuat mereka pingsan seketika, atau dinding terowongan yang tiba-tiba runtuh, terus terngiang di telinga mereka. Mereka bertiga tahu pasti bahwa bekerja di tambang bukan hanya soal tenaga fisik, tetapi juga soal menghadapi ketakutan terbesar yang tersembunyi di dalam kegelapan tanah. Mang Dede yang biasanya lebih tenang sesekali mengusap wajahnya. Mungkin sama seperti Mang Japra dan Mang Usman, dia sedang bergulat dengan rasa takut di dalam dirinya. Namun di tengah kecemasan itu ada rasa tanggung jawab yang lebih besar. Mereka datang ke sini bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, melainkan untuk mencari nafkah, untuk mengirim uang pulang ke keluarga yang bergantung pada mereka. Kalau kita tidak berani mencoba, kita tidak akan pernah tahu bagaimana hasilnya, pikir Mang Dede, berusaha menguatkan dirinya. Mang Usman yang lebih muda di antara mereka duduk sambil menggoyang-goyangkan kakinya dengan gugup. Dia mendengar cerita-cerita tentang tambang jauh sebelum tiba di sini, dan kini dia sendiri duduk di pondokan dengan para pekerja tambang, yang menghadirkan ketakutan yang terasa lebih nyata. Namun saat dia menoleh ke arah Mang Japra dan Mang Dede,
Dia merasakan ada semangat kebersamaan di antara mereka. Meski takut, mereka tidak sendirian. Ada kekuatan dalam kebersamaan dan itu yang membuatnya sedikit lebih tenang. Kita harus yakin, semua orang di sini datang untuk hal yang sama. Mereka sudah lebih dulu dan masih bertahan, jadi kita juga pasti bisa, ujar Mang Usman, yang menambah rasa yakin di hati Mang Japra dan juga Mang Dede. Kita lakukan ini untuk keluarga. Kalau kita terus takut, tidak ada yang akan kita bawa pulang. Resiko selalu ada, tapi yang penting kita berhati-hati, sahut Mang Japra yang juga menambahkan keyakinan mereka. Perlahan suasana di antara mereka bertiga mulai berubah. Rasa takut yang awalnya begitu pekat mulai terurai oleh keyakinan dan tekad untuk tetap melangkah. Mereka tahu pekerjaan di tambang ini bukanlah hal yang mudah atau aman, tetapi pilihan untuk mundur bukanlah sesuatu yang bisa mereka pertimbangkan. Keluarga mereka menunggu di rumah, dan setiap rupiah yang mereka hasilkan dari pekerjaan ini sangatlah berharga. Saat malam semakin larut, ketiganya akhirnya memutuskan untuk tidur, mempersiapkan diri untuk esok hari yang penuh tantangan. Di dalam pondokan, suara obrolan dari pekerja lain mulai mereda, menyisakan suara alam hutan yang terus berdersir di luar. Angin malam membawa hawa dingin, namun Mang Japra, Mang Dede, dan Mang Usman merasa sedikit lebih hangat. Bukan hanya oleh selimut tipis yang mereka bawa, tapi oleh semangat yang mereka bangun bersama. Di luar pondokan, langit gelap menaungi hutan yang sepi, dan tambang yang menunggu mereka di kedalaman tanah adalah teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh mereka yang cukup berani untuk menghadapinya. Malam itu suasana rumah pondokan yang tadinya hening berubah menjadi mencekam bagi Mang Japra. Tubuhnya yang semula lelah dan hampir terlelap mendadak terjaga dengan penuh kewaspadaan. Suara jeritan yang terdengar begitu jelas dan sangat keras menggema di tengah kesunyian malam, membuat bulu kuduknya meremang. Suara jerit kesakitan itu tidak hanya datang sekali, tetapi beberapa kali, seolah berasal dari seseorang yang tengah mengalami penderitaan luar biasa. Mang Japra mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, namun setiap kali suara itu terdengar, perasaan takut semakin menjadi-jadi. Dia menoleh ke sekitar pondokan, melihat bayangan-bayangan tubuh para pekerja lain yang tertidur lelap di atas tikar tipis mereka. Cahaya bulan yang remang-remang masuk melalui celah-celah dinding kayu tua pondokan, memberikan sedikit penerangan pada ruangan yang gelap. Dalam suasana yang begitu sunyi, Mang Japra merasa seolah menjadi satu-satunya orang yang masih terjaga di rumah itu. Dia menggeser sedikit tubuhnya ke arah Mang Dede yang tidur tidak jauh darinya. Dengan perasaan cemas, Mang Japra menggoyangkan bahu temannya itu. Meski dia berusaha membangunkan Mang Dede beberapa kali, rekannya itu tetap tertidur pulas. Karena pastinya Mang Dede terlalu lelah setelah perjalanan panjang hari itu. Rasa takut mulai menyelusup ke dalam diri Mang Japra. Jeritan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih mengerikan. Suara itu menggema seperti berasal dari dalam hutan di luar pondokan, atau mungkin dari lokasi tambang yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka. Jantung Mang Japra berdegup kencang. Telinganya mendengar setiap suara kecil yang terjadi di sekelilingnya. Setelah suara jeritan yang terdengar sangat keras itu, tiba-tiba sebuah suara lain muncul. Suara derit pintu yang perlahan terbuka terdengar sangat jelas di telinga Mang Japra, yang sontak membuatnya terperajat. Dia menoleh dengan cepat ke arah pintu pondokan yang berderit. Jantungnya hampir meloncat dari dalam tubuhnya. Dalam ketegangan itu, pintu yang tadinya tertutup rapat kini terbuka sedikit, mengeluarkan suara gesekan kayu tua yang keras di tengah keheningan. Dari celah pintu yang terbuka, sesosok lelaki tua muncul. Usianya kira-kira 50 tahun, dengan rambut yang sebagian besar sudah memutih. Wajahnya tampak keriput, namun senyum yang menyeringai di bibirnya tampak janggal dan tidak menenangkan. Mang Japra menatap lelaki itu dengan penuh kebingungan. Sejak tiba di pondokan ini, dia belum pernah melihat sosok pria tersebut. Seharusnya dia mengenal semua orang yang ada di pondokan, tetapi pria ini sama sekali asing baginya. Lelaki tua itu perlahan menutup pintu kembali. Deritanya memecah keheningan sesekali lagi. Mang Japra tetap membisu, seolah takut bersuara. Lelaki itu kemudian berjalan pelan ke dalam pondokan. Langkahnya hampir tidak bersuara di atas lantai kayu berderit. Mata Mang Japra mengikuti gerakannya dengan penuh kewaspadaan.
Sosok itu tampak seperti bayangan, nyaris tidak nyata di bawah sinar bulan yang redup. Saat lelaki itu mendekat, jantung Mang Japra berdetak semakin cepat. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, meskipun malam terasa begitu dingin. Ketika lelaki itu semakin mendekat, Mang Japra merasa dunia di sekelilingnya seolah melambat. Wajah lelaki itu tetap tersenyum, namun senyumnya kini tampak menyeramkan, seperti menyimpan sesuatu yang tidak diucapkan. Lelaki tua itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya melangkah melewati Mang Japra tanpa menoleh atau memberikan isyarat apapun, seolah kehadiran Mang Japra tidak berarti baginya. Tubuh Mang Japra kaku, takut untuk bergerak, dan hanya bisa mengamati sosok misterius itu yang berjalan ke bagian dalam pondokan. Dalam ketakutan dan kebingungan, Mang Japra berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, pikirannya masih dipenuhi dengan suara jeritan dan kehadiran sosok aneh itu. Sampai akhirnya lelaki itu menghilang di antara bayang-bayang sudut ruangan. Mang Japra tetap terpaku. Meski suasana kembali tenang, rasa takut masih menggantung di udara. Entah siapa lelaki itu dan apa maksud kedatangannya. Mang Japra hanya tahu satu hal, jika malam itu sesuatu yang janggal telah terjadi, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada lebih banyak rahasia kelam yang tersembunyi di tempat ini. Pagi yang cerah di tengah hutan tidak memberikan banyak ketenangan bagi Mang Japra, Mang Dede dan Mang Usman. Perasaan ganjil dari kejadian semalam masih menghantui Mang Japra, tetapi dia memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh. Pekerjaan pertama mereka di tambang hari itu adalah prioritas utamanya. Setelah mendapatkan arahan dari pengawas, mereka bergerak menuju lubang galian yang akan membawa mereka ke dasar tambang. Lubang itu hanya berdiameter 1 meter, cukup sempit untuk membuat siapapun yang baru pertama kali turun merasa cemas. Mang Japra melihat ke dalam lubang tersebut, kegelapan menyambut di bawahnya, dan udara yang keluar dari sana terasa pengap. Namun ini adalah satu-satunya akses masuk ke dalam tambang. Dengan hati-hati mereka mulai bergantian turun ke bawah menggunakan tali yang terikat di tepi lubang. Mang Japra turun lebih dulu, disusul oleh Mang Dede dan Mang Usman. Setelah perjalanan vertikal yang tampaknya panjang, kaki Mang Japra akhirnya menyentuh dasar tambang. Sekitar 10 meter di bawah permukaan, tanah di bawahnya lembab dan dingin, menciptakan perasaan terasing di dalam kegelapan. Saat mereka mulai berjalan lebih dalam, Mang Japra, Dede, dan Usman harus membungkuk. Lorong yang sempit memaksa mereka untuk bergerak hati-hati, merayap perlahan di antara bebatuan yang keras dan dinding tanah yang kasar. Udara semakin menipis. Seiring mereka memasuki lorong, nafas Mang Japra semakin berat dan dia mulai merasa sesak. Dalam lorong sempit itu, udara bergerak lambat. Hampir tidak ada ventilasi yang baik. Mang Japra berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri, menarik nafas dalam-dalam meski rasanya seperti menghirup asap. Dadanya terasa berat, seperti ada beban yang menekan. Melihat Mang Dede dan Usman yang juga terengah-engah, dia tahu mereka merasakan hal yang sama. Namun mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan. Pekerjaan ini meski beresiko, adalah satu-satunya harapan mereka untuk mendapatkan penghasilan. Mereka terus berjalan semakin dalam menuju kegelapan tambang. Cahaya redup dari lampu kepala mereka memantul di dinding tambang yang lembab. Suasana semakin sunyi, hanya ada suara langkah kaki yang pelan dan nafas terengah-engah. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan yang lebih luas. Ruangan itu berukuran sekitar 3 meter persegi, dengan tinggi hanya 1,5 meter. Di ruangan ini mereka bisa sedikit berdiri, meskipun harus tetap menunduk. Di sini udara sedikit lebih baik, meski masih terasa lembab dan berat. Mang Japra merasa lega, setidaknya mereka kini berada di area yang lebih luas. Mereka duduk sejenak mengambil nafas dan mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan yang begitu berbeda dari atas sana. Lorong yang baru saja mereka lalui tampak seperti celah sempit yang menghubungkan mereka dengan dunia luar. Di dalam ruangan ini suara dunia terasa jauh, hanya ada dengungan samar dari dalam bumi dan sesekali suara tanah atau batu yang bergerak pelan. Mata Mang Japra berkeliling, mengamati tempat ini yang akan menjadi tempat mereka bekerja. Cahaya lampu kepala mereka menerangi setiap sudut, memperlihatkan dinding tanah yang retak dan atap yang rendah, menambah kesan bahwa tempat ini bisa runtuh kapan saja.
Namun setelah semua kecemasan yang mereka lalui di perjalanan menuju sini, Mang Japra, Mang Dede, dan Mang Usman merasa sedikit lega. Di ruangan ini mereka bisa memulai pekerjaan tanpa perlu terus-menerus merayap di lorong sempit. Perasaan lega itu bercampur dengan kewaspadaan. Mereka tahu bahwa tambang ini berbahaya dan ancaman tanah longsor atau gas beracun masih mengintai di setiap sudut. Meskipun begitu, ketiganya saling bertukar pandang, memberikan semangat satu sama lain. Mereka tahu hari pertama ini akan menjadi langkah pertama dari banyak tantangan yang harus mereka hadapi di tambang ini. Suara gemertak tanah dan desakan batu dari sekitar lorong menjadi pengingat bahwa di bawah tanah ini mereka bermain dengan resiko. Tetapi untuk saat ini mereka mencoba fokus pada tugas yang ada di hadapan mereka, dengan harapan semua usaha ini akan membuahkan hasil yang dapat mereka bawa pulang ke keluarga masing-masing. Di tempat yang lebih luas dari lorong-lorong yang telah dilaluinya itu, Mang Japra tertegun di tempatnya. Matanya terpaku pada gundukan yang ditutupi oleh terpal biru yang telah lapuk. Dari celah sobekan terpal itu, dia bisa melihat tumpukan tulang yang sangat jelas menyerupai tulang manusia. Jantungnya berdegup kencang, dan perasaan cemas yang selama ini membayangi dirinya di tambang ini semakin menjadi-jadi. Tubuhnya terasa kaku, sementara pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang tidak menemukan jawaban. Apa yang dilihatnya itu seolah menjadi peringatan nyata akan bahaya pekerjaan di tambang ini. Tulang-tulang itu bukan sekedar tulang biasa. Mereka menjadi bukti fisik dari nasib tragis yang menimpa beberapa orang yang pernah bekerja di sini. Mang Japra merasa perutnya bergejolak, namun sebelum dia bisa memikirkan lebih jauh, seorang lelaki mendekatinya. Lelaki itu adalah Bang Kasro, seorang pekerja tambang berpengalaman yang sepertinya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di tempat itu. Tanpa menunjukkan rasa takut atau cemas, Bang Kasro mulai berbicara. Suaranya datar namun penuh keyakinan. "Gak apa-apa, Kang," katanya sambil menunjuk ke arah gundukan itu dengan isyarat santai. "Itu tulang punya almarhum Pak Joni. Beliau orang pertama yang meninggal di sini." Ibunya menjelaskan. Mang Japra mendengar ucapan itu dengan telinga yang masih dipenuhi kekagetan. "Almarhum Pak Joni?" ujarnya dalam hati. Sejenak Mang Japra merasa semua yang terjadi kala itu seperti mimpi buruk. Namun Bang Kasro melanjutkan dengan nada suara yang tetap tenang, seolah-olah membicarakan sesuatu yang biasa. "Yang dua itu lagi, itu tulangnya si Sani sama si Goler. Baru sekitar 2 tahun yang lalu mereka meninggal," ujar Bang Kasro menjelaskan. Mang Japra, Mang Dede, dan Mang Usman tidak bisa menahan keterkejutannya. Perasaan aneh pun mulai merasuki hati dan pikiran mereka. Tulang-tulang yang terbaring di hadapannya ternyata milik para pekerja tambang yang kehilangan nyawa di tempat yang sama. Tempat mereka sekarang berdiri, tempat yang awalnya hanya dibayangkan sebagai tambang biasa dengan resiko umum, kini berubah menjadi ruang yang mengandung kisah kematian tragis. Namun entah bagaimana Bang Kasro terlihat sama sekali tidak terpengaruh oleh hal itu. Dengan sikap yang santai dia mengajak Mang Japra, Mang Dede, dan Mang Usman untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Seolah-olah tulang-tulang manusia yang ada di depan mereka hanyalah bagian lain dari rutinitas tambang ini. "Ayo Kang, kita ambil karung tanah," ucap Bang Kasro sambil melangkah menuju tumpukan karung yang sudah disiapkan di dekat lorong. Mang Japra masih merasa berat untuk melangkah. Pikirannya kacau. Apakah dia benar-benar sanggup bekerja di tempat yang memiliki sejarah seperti itu? Tempat di mana kematian seolah menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Namun dengan Mang Dede dan Mang Usman yang sudah mulai mengikuti langkah Bang Kasro, Mang Japra merasa tidak punya pilihan lain. Meski rasa takut dan kebingungan masih menghantui pikirannya, dia memaksakan dirinya untuk bergerak. Mereka bertiga mengikuti Bang Kasro, berjalan melewati ruang gelap tambang menuju tumpukan karung. Di tempat ini rasa takut akan nasib yang serupa dengan Pak Joni, Sani, dan Goler terus berbisik di kepala mereka. Meski tidak satupun dari mereka mengungkapkan kekhawatiran secara langsung, ketegangan terlihat di wajah Mang Japra dan teman-temannya. Setiap langkah yang mereka ambil di dalam lorong tambang terasa berat, bukan hanya karena medan yang sulit, tetapi juga karena beban psikologis yang kini semakin menekan. Setelah sampai di tumpukan karung, mereka mulai mengangkatnya satu persatu, mengisi dengan tanah yang mereka harapkan mengandung emas. Namun di dalam kepala Mang Japra, bayangan tulang belulang di bawah terpal biru itu terus menghantui.
Setiap butir tanah yang diambilnya terasa lebih dari sekedar upaya mencari emas, seolah-olah dia menggali lebih dalam ke rahasia gelap yang disembunyikan tambang ini. Rahasia yang mungkin suatu hari nanti bisa menjebaknya juga. Tanpa terasa malam pun kembali datang. Mang Japra, Mang Dede, dan Mang Usman berusaha mengistirahatkan tubuh mereka yang lelah setelah hari yang panjang di tambang. Setelah menikmati makan malam sederhana di warung yang berada di samping pondokan, mereka segera merebahkan diri, berharap bisa tidur dengan nyenyak di bawah atap kayu rumah tua panggung tersebut. Keletihan fisik dari pekerjaan tambang membuat tidur Mang Japra begitu dalam, hingga ia benar-benar terlelap tanpa memikirkan hal-hal ganjil yang ia alami sebelumnya. Namun di tengah malam yang hening, Mang Japra kembali terbangun. Suara derit pintu yang pelan namun cukup keras untuk membangunkannya kembali terdengar. Hembusan angin dingin yang masuk melalui pintu yang terbuka menelusup ke dalam ruangan, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Mang Japra yang awalnya ingin menutup pintu, tiba-tiba terhenti ketika matanya menangkap sosok yang sama dengan yang ia lihat malam sebelumnya. Seorang lelaki tua dengan senyum yang tidak wajar berdiri di dekat pintu. Lelaki tua itu terlihat lebih jelas kali ini. Usianya sekitar 50-an dengan rambut beruban dan kulit yang keriput. Namun tatapan matanya tampak tajam. Senyumnya kali ini tidak hanya sekedar senyum kosong. Dengan suara yang rendah, dia berkata, "Tidur saja, Kang. Istirahat. Dan jangan berpikiran yang aneh-aneh," ujar sosok lelaki tua tersebut. Suara lelaki tua itu terdengar lembut, namun anehnya terasa penuh dengan perintah. Mang Japra hanya bisa terpaku di tempatnya. Tubuhnya kaku, jantungnya berdebar kencang. Lelaki itu perlahan menutup pintu dan kembali masuk ke dalam ruangan yang lebih gelap di ujung pondokan. Langkahnya nyaris tidak terdengar di atas lantai kayu. Sejenak setelah pintu tertutup, suasana hening kembali. Namun tidak berlangsung lama, tiba-tiba suara aneh mulai menggema dari arah luar pondokan. Di sekitar hutan yang mengelilingi mereka, suara jeritan, bisikan, dan gemersik dedaunan terdengar, semakin jelas dan semakin dekat. Mang Japra merasakan ketegangan yang sama seperti malam sebelumnya, namun kali ini rasa takutnya lebih kuat, merasuk ke dalam setiap saraf tubuhnya. Bulu kuduknya meremang, dan perasaan tidak nyaman memenuhi pikirannya. Jeritan itu terdengar seperti berasal dari jiwa-jiwa yang tersiksa, menggema di antara pepohonan di hutan. Mang Japra mencoba untuk menutup telinganya, namun suara-suara itu terus menembus, seolah-olah berasal dari dalam kepalanya. Rasa takut semakin menumpuk, dan Mang Japra merasakan dadanya sesak. Hatinya penuh pertanyaan tentang siapa sebenarnya lelaki tua itu dan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Namun dia tahu bahwa dia tidak akan menemukan jawabannya malam itu. Tubuhnya gemetar dan rasa takut menguasai seluruh dirinya. Dalam upaya terakhir untuk menghilangkan ketegangan, Mang Japra menarik kain sarung yang dikenakannya dan menutup seluruh wajahnya, berharap bisa menghalangi suara-suara mengerikan yang terus menghantuinya. Di balik kain sarung itu, Mang Japra memejamkan matanya kuat-kuat, berusaha keras untuk tidak mendengar apapun. Suara-suara dari luar semakin jelas, seolah datang mendekat, menyelubungi pondokan di mana mereka tidur. Namun, dengan segala upaya, Mang Japra memaksakan dirinya untuk kembali tidur. Meski rasa takut terus menyelimuti dirinya, di tengah ketakutan yang menghimpit, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya akan berlalu, bahwa mungkin semua ini hanya mimpi buruk. Namun jauh di dalam hatinya, Mang Japra tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini. Dan malam ini hanyalah awal dari kengerian yang mungkin akan ia hadapi selama bekerja di tambang ini. Keesokan harinya Mang Japra mulai kembali melakukan pekerjaan seperti kemarin. Dan tidak ada sesuatu yang menakutkan dan membuatnya khawatir hari itu. Semua berjalan normal dan baik, tanpa ada suatu kendala apapun di dalam galian tambang. Malam ketiga di rumah pondokan pun berlalu dengan tenang. Tidak ada suara-suara aneh atau sosok misterius yang muncul seperti pada malam-malam sebelumnya. Mang Japra mulai merasa sedikit lega. Mungkin kejadian-kejadian aneh di malam pertama dan kedua hanyalah imajinasi atau efek dari rasa lelah yang berlebihan. Pikiran itu perlahan-lahan membuatnya lebih nyaman. Namun rasa penasaran tetap ada di benak Mang Japra.
Sosok lelaki tua yang 2 kali muncul di malam-malam sebelumnya terus mengusik pikirannya. Siapa sebenarnya orang itu? Mengapa hanya Mang Japra yang melihatnya? Dan mengapa lelaki tua itu selalu muncul bersamaan dengan suara jeritan mengerikan di malam-malam awal ia berada di pondokan? Semua pertanyaan itu mulai membebaninya. Meski suasana sekitar sudah tampak normal, Mang Japra memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sosok lelaki tua misterius itu. Pada siang hari setelah bekerja di tambang, dia mencoba berbincang dengan beberapa pekerja yang sudah lebih lama berada di sana, termasuk Bang Kasro. Lelaki yang pertama kali menunjukkan tumpukan tulang manusia di dalam tambang. "Bang, ada yang mau saya tanyakan," ujar Mang Japra, mencoba memulai pembicaraan dengan hati-hati. "Ada apa, Kang?" balas Bang Kasro sambil menatap Mang Japra sekilas. "Ini Bang, saya beberapa kali lihat orang lelaki tua di pondokan malam-malam. Dia masuk, terus senyum, dan nyuruh saya tidur. Orang itu siapa ya Bang? Soalnya saya belum pernah lihat orang tua di antara kita." "Lelaki tua? Di pondokan?" tanya Bang Kasro sambil berpikir keras. Dia menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Iya Bang, sudah 2 malam pertama saya di sini. Saya lihat dia terus. Masuk terus dengar suara jeritan," balas Mang Japra sambil mengangguk. Bang Kasro mengerutkan kening lalu melirik ke arah beberapa pekerja lain yang sedang beristirahat. Ia menunduk sedikit lalu berbisik, "Kang, di sini nggak ada lelaki tua yang tinggal di pondokan. Yang bekerja di tambang ini semuanya masih muda atau setengah baya seperti kita. Tapi kalau soal jeritan, kita semua sering dengar. Itu bisa jadi bagian dari tempat ini," balas Bang Kasro menjelaskan. "Jadi lelaki tua itu siapa?" tanya Mang Japra dalam hatinya. Bang Kasro menatap Mang Japra dengan mata yang penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seakan-akan dia tahu lebih banyak tetapi enggan untuk membicarakannya. "Ada beberapa cerita, Kang," ucapnya pelan. "Dulu sebelum saya datang ke sini ada seorang pengawas tambang yang sudah tua, namanya Pak Joni. Dia orang yang sangat berpengalaman, tapi sayangnya dia meninggal di dalam tambang itu. Mungkin yang akan melihat adalah sosoknya," imbu Bang Kasro, menceritakan sebuah cerita yang membuat Mang Japra merasa bulu kuduknya kembali meremang setelah mendengar ucapan Bang Kasro. Mang Japra terdiam, darahnya terasa dingin. Sosok yang dia lihat yang selalu tersenyum dan menyuruhnya kembali tidur bisa jadi adalah arwah dari almarhum Pak Joni. Mungkinkah jeritan yang terdengar itu juga berasal dari jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam tambang ini? Tapi jangan terlalu pikirin, Kang. Kalau kita terlalu banyak mikir soal yang gak jelas, bisa-bisa malah ganggu kerja kita. Di sini yang penting kita tetap waspada, tapi gak usah panik. Selama kita kerja hati-hati, semua akan baik-baik saja, ujar Bang Kasro memberi penjelasan. Mendengar ucapan Bang Kasro, Mang Japra hanya bisa mengangguk pelan. Namun dalam hatinya, misteri tambang dan sosok lelaki tua itu belum sepenuhnya bisa dia abaikan. Meski siang hari di tambang terasa biasa saja, malam-malam berikutnya di pondokan akan selalu mengingatkan Mang Japra bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar galian tambang ini. Sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami, namun selalu mengintai di dalam kegelapan malam hutan itu. Setelah hampir 2 minggu bekerja di galian tambang, Mang Japra, Mang Dede, dan Mang Usman pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Selain upah mereka akan turun setelah 2 minggu bekerja, hasil dari jatah karung tanah yang mereka dapat pun sudah diolah secara berkelompok dan akan dibagikan bersama dengan turunnya upah kerja mereka. Jadi selain mendapatkan upah kerja, para pekerja juga mendapatkan bonus berupa 1 karung kecil tanah yang terdapat kandungan emas di dalamnya. Walaupun hanya sedikit tapi hasilnya cukup lumayan setelah mereka olah bersama-sama. 2 hari sebelum Mang Japra pulang, ada sebuah kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya. Saat itu tepatnya pada hari Jumat sekitar pukul 2 siang, tiba-tiba saja hujan turun dengan deras. Mang Japra, Mang Dede, dan Mang Usman bersama para pekerja lainnya langsung diperintahkan untuk naik ke permukaan tanah karena curah hujan yang sangat besar. Satu persatu para pekerja pun mulai bergerak keluar dari dalam lorong yang berada di kedalaman tanah. Mereka berbaris rapi menunggu giliran untuk naik ke atas. Bang Kasro yang sudah berpengalaman dengan cuaca buruk yang terjadi meminta kepada rekan-rekan kerjanya untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru ketika naik.
Dia bersama Mang Japra, Mang Dede, dan Mang Usman berada di barisan paling belakang, menunggu giliran untuk naik ke atas. Dan ketika mereka sedang menunggu antrian, tiba-tiba saja Mang Japra mendengar suara yang meminta tolong dari arah dalam. Tanpa pikir panjang lagi, Mang Japra pun langsung berjalan masuk ke tempat di mana terdapat kerangka tubuh Pak Joni dan 2 orang lainnya. Dan hal itulah yang menyebabkan Mang Japra harus merasakan hidup di dalam tanah selama 2 malam. Mang Japra yang mendengar sangat jelas mendengar suara seorang meminta tolong pun menghentikan langkahnya ketika dia sampai di tempat yang 3 kerangka manusia itu berada. Dan tidak lama setelah itu terdengar suara gemuruh yang disertai getaran tanah tempatnya berada. Tidak menyadari jika sedang terjadi longsor yang menutup jalan keluar dari tempat itu, Mang Japra hanya terpaku sambil mengarahkan pandangannya ke sekitar. Dan ketika dia mulai menyadari tempatnya berada mulai terasa pengap dan gelap, baru Mang Japra tahu jika dirinya sudah terkubur di dalam galian tambang tersebut. Hal aneh pun dialami Bang Kasro sesaat sebelum kejadian naas itu menimpa Mang Japra. Menurut Bang Kasro, Mang Japra terus berada di belakangnya dan tidak pernah kembali masuk ke dalam galian. Tapi betapa terkejutnya Bang Kasro ketika di belakangnya sudah tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Setelah dapat naik ke permukaan, Bang Kasro pun langsung mencari keberadaan Mang Japra. Tapi setelah lama mencari di rumah pondokan tempat mereka beristirahat, Bang Kasro yang sebelumnya telah memberitahu Mang Dede dan Mang Usman serta yang para pekerja lainnya tidak mendapatkan keberadaan Mang Japra. Bang Kasro dan yang lainnya pun sudah mencoba mencari ke rumah pondokan yang lainnya, tapi mereka tidak juga menemukan Mang Japra. Dan setelah mereka berunding dan meminta izin kepada mandor kepala, akhirnya Bang Kasro yang dibantu Mang Udin dan Mang Ramin serta Mang Dede dan Mang Usman memutuskan untuk kembali masuk ke dalam galian tambang. Setelah Bang Kasro dan yang lainnya masuk ke dalam galian tambang dan hampir sampai di tempat tumpukan tulang dari Pak Joni berada, betapa terkejutnya mereka ketika mendapati area tersebut sudah tertutup oleh timbunan tanah. Karena takut terjadi lagi longsoran tanah yang dapat menimbun mereka, akhirnya Bang Kasro, Bang Udin, dan Mang Ramin serta Mang Dede dan Mang Usman pun memutuskan untuk segera keluar dari dalam galian. Sementara itu Mang Japra yang berada di tengah kegelapan dengan udara yang semakin menipis mulai diselimuti rasa ketakutan yang sangat mencekam. Akal sehatnya mulai terkikis oleh rasa putus asa yang menghadirkan sebuah pilihan yang hampir saja dilakukannya. Di tengah keputusasanya itu terlintas di pikiran Mang Japra untuk segera mengakhiri hidupnya. Tapi bayangan akan keluarganya membuatnya bertahan dan kembali mengumpulkan sisa-sisa harapan dan keberanian untuk menghadapi apa yang sedang dialaminya saat itu. Di saat-saat antara hidup dan matinya itu, Mang Japra yang entah sudah berapa jam lamanya berada di dalam galian tambang, merasa jika dalam tempatnya tersebut, dirinya tidak sendirian. Setelah rasa dingin yang sangat menusuk ke dalam tulangnya, dia melihat tempatnya berada seketika berubah. Tempat yang sempit dan terasa sangat pengap gelap itu, kini seolah menjadi tempat yang terlihat seperti hutan, dengan cahaya langit senja yang berwarna kemerahan. Selain itu, dia mulai melihat ada beberapa orang yang berlalu lalang tidak jauh dari tempat Mang Japra berada. Orang-orang yang dilihat Mang Japra di tempat itu berjalan dengan wajah tertunduk dan tubuh yang sangat lemah. Selain berjalan seperti mayat hidup, orang-orang di sana juga berlalu lalang seperti membawa sesuatu yang sangat berat di bagian punggungnya. Mereka terlihat seperti membawa bongkahan batu besar yang diikat di punggung mereka. Setelah lama memandangi orang-orang dengan wajah pucat dan berjalan seperti mayat hidup itu, Mang Japra pun dikejutkan oleh seseorang yang menepuk punggungnya dari arah belakang. Walaupun sempat terkejut, tapi Mang Japra merasa semakin tenang, karena dia pernah beberapa kali bertemu dengan sosok lelaki tua yang saat itu berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Dan tanpa mengatakan sepatah kata pun, sosok lelaki tua yang menurut Mang Japra pernah ditemuinya pada malam pertama dan kedua dia berada di rumah pondokan itu, langsung mengajak Mang Japra pergi dari tempat itu. Setelah lama berjalan ke arah sebuah tebing, sosok lelaki tua itu berhenti dan tersenyum kembali ke arah Mang Japra. Setelah lama terdiam, sosok lelaki tua itu pun mulai mengatakan jika tempatnya berada saat itu adalah alam lain atau alam gaib. "Tempatmu bukan di sini, nak. Sekarang pulanglah, kembalilah ke tempat asalmu," ujar sosok lelaki tua itu yang tentunya membuat Mang Japra terkejut mendengarnya. "Maaf, Pak,
Kalau di sini bukan dunia nyata, lalu bagaimana saya kembali ke dunia saya? Tanya Mang Japra yang mulai merasa ketakutan kala itu. Berjalanlah lewat sana, balas sosok lelaki tua itu sambil menunjuk ke sebuah lorong yang terlihat seperti mulut gua. Berjalanlah terus sampai kamu menemukan cahaya. Baik Pak, terima kasih. Maaf, apakah Bapak tidak ikut kembali bersama saya? Tanya Mang Japra yang merasa jika sosok lelaki tua itu adalah seseorang yang masih hidup. Sama seperti dirinya. Tidak nak, saya sudah lama tinggal di tempat ini. Hanya saja saya mau minta tolong sama kamu. Balas sosok lelaki tua itu menjelaskan. Iya Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? Tolong kuburkan tulang belulang saya yang ada di dalam galian tambang itu dengan layak. Balas sosok lelaki tua itu lagi. Mendengar permintaan dari sosok lelaki tua itu, jelas saja Mang Japra merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka jika yang ada di hadapannya saat itu adalah sosok Pak Joni yang sudah lama meninggal di dalam lubang galian tambang tersebut. Setelah kembali menyampaikan permintaannya untuk menguburkan tulang belulang dari tubuhnya itu, sosok Pak Joni pun meminta Mang Japra untuk masuk ke dalam mulut gua yang terlihat sangat gelap tersebut. Dia juga berpesan kepada Mang Japra agar tidak menoleh ke belakang sampai dia menemukan cahaya terang yang dapat membawanya kembali ke alam nyata. Setelah mengucapkan terima kasih kepada sosok Pak Joni, Mang Japra pun langsung melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam mulut gua yang terlihat sangat gelap itu. Dia tidak merasa sedikit pun ragu akan apa yang telah disampaikan oleh sosok Pak Joni. Mang Japra yang sudah berada di dalam kegelapan yang pekat, terus saja melangkah tanpa berniat untuk menoleh ke arah belakang. Hingga akhirnya dia menemukan cahaya menyilaukan yang perlahan-lahan menarik tubuhnya dan mengembalikan kesadarannya. Dengan tubuh lemas dan nafas yang tersegal-segal, Mang Japra pun akhirnya tersadar setelah tubuhnya berhasil dievakuasi oleh seluruh pekerja tambang. Setelah terus menggali longsoran tanah yang menutupi lubang ke arah tempat di mana tulang belulang Pak Joni berada. Akhirnya Bang Kasro dan beberapa pekerja tambang lainnya berhasil masuk ke dalam dan menemukan tubuh Mang Japra yang sudah terkulai lemah kala itu. Mang Japra pun akhirnya selamat dan menceritakan perjalanan spiritualnya serta pertemuan dengan sosok Pak Joni yang meminta Mang Japra untuk menguburkan tulang belulangnya dan 2 orang lainnya secara layak. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.